Aku ngerasain banget yang namanya gak pernah kekurangan duit gitu. Rasanya duit tuh ada aja gitu, gak putus-putus gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Restutari. Di video kali ini aku ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, yaitu pertanyaan yang paling sering ditanyakan, terutamanya di komentar YouTube di video-video aku yang sebelumnya. Yang pertanyaannya itu adalah, Kak, ngamalin sholawat yang apa? Nah, untuk seperti apa selengkapnya dari jawaban dari pertanyaan ini, simak terus videonya ya. Tapi sebelum kalian melanjutkan video ini, aku saranin kalian lihat video aku yang ini dulu. Kalian bisa klik link iCard di sini. Nah, kalian wajib nonton video yang ini dulu. Jadi video tadi itu merupakan bentuk disclaimer bahwa kita dalam mengamalkan sholawat itu tidak ada tata cara khusus tertentu gitu, nggak ada. Bacaannya bebas, mau bacaan yang mana aja, hitungannya juga bebas, tidak perlu ijazah juga. Jadi teman-teman tidak harus persis seperti yang aku amalin gitu, nggak apa-apa, bebas mau bacaannya yang mana aja, hitungannya yang berapa aja, bebas. Cuman balik ke pertanyaan awal, karena pertanyaannya adalah, Kak, ngamalin sholawat yang apa? Nah, berarti ini adalah preferensi atau referensi dari aku gitu ya, dari yang aku amalin. Tapi balik lagi, tidak harus seperti ini gitu. Jadi dalam sehari itu aku ngamalin 4 jenis sholawat ya. Jadi sholawat yang pertama itu adalah sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu dibaca 200 kali setiap selesai sholat wajib. Jadi hitungannya dalam sehari itu 1000 kali sholawat yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian yang kedua adalah bacaan yang Shallallahu ala Muhammad. Itu dibaca 4444 kali setiap selesai sholat asar. Jadi antara asar menjelang maghrib itu bacaannya yang kayak gitu. Tapi misalnya saat itu aku ada kegiatan atau ada acara, di saat habis asar itu biasanya aku ganti setelah habis maghrib atau setelah isya gitu. Kemudian yang ketiga adalah sholawat Syajaratun Nuqut atau sholawat pohon uang yang diijazahkan oleh Habib Sagaf bin Mahdi. Nah, ini bacaannya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dibaca 400 kali setiap selesai isya sampai menjelang terbit fajar. Jadi boleh langsung setelah habis sholat isyanya atau sambil kayak misalnya menjelang tidur atau saat bersantai bersama keluarga itu seperti itu. Dari namanya aja udah pohon uang gitu ya, sholawat pohon uang, Syajaratun Nuqut. Nah, jadi ya kurang lebih fadilahnya dari kita ngamalin sholawat ini adalah untuk memperlancar rezeki gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang nanya, Kak, untuk ngamalin untuk bacaan sholawat apa nih yang bisa buat lancar rezekinya gitu ya, biasanya aku saranin yang bacaan ini, sholawat Syajaratun Nuqut, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sebanyak 400 kali setiap selesai isya. Dan aku pribadi juga udah ngalamin banget fadilahnya atau keajaiban dari baca sholawat Syajaratun Nuqut ini. Aku ngerasain banget yang namanya gak pernah kekurangan duit gitu. Rasanya duit tuh ada aja gitu, gak putus-putus gitu. Jadi ya buat teman-teman yang ngerasa sekarang lagi kayak rezekinya seret gitu ya, atau kayak yang sulit banget dapat uang gitu, nah bisa diamali sholawat yang ini. Dan yang keempat adalah sholawat munjiat yang bacaannya itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Nah, untuk bacaan yang sholawat munjiat ini biasanya aku jadiin sebagai sholawat pembuka gitu ya, sholawat pembuka dalam setiap doa. Dan dibaca 1 kali untuk pembuka doa, dan juga diamalin setiap mau berangkat kerja. Jadi sambil kerja itu ya akan naik motor nih, nah itu sambil baca sholawat munjiat ini, dan gak aku hitung berapa jumlahnya. Jadi selama perjalanan itu ya diamalin gitu, gak aku hitung. Nah, jadi dalam sehari aku ngamalin 4 jenis sholawat itu. Nah, kenapa bisa ngamalin 4 jenis sholawat itu? Karena emang udah terbiasa.
Nah, kenapa bisa jadi terbiasa? Itu karena awalnya dipaksa oleh keadaan juga. Karena emang pingin banget masalahnya selesai, hajatnya tercapai. Nah, terus Kak, kenapa kok angkanya itu seperti 400, 1000, 4444? Kenapa pakai hitungan angka yang seperti itu? Nah, ini karena itu adalah hitungan yang udah pernah diamalin oleh orang yang ilmunya jauh di atas aku gitu ya. Jadi ibaratnya kayak obat, itu kayak udah kayak dosis gitu ya, yang udah pernah diterapkan oleh orang tertentu dan berhasil. Nah, kenapa nggak kita coba dosis tersebut gitu, jumlah angka tersebut? Tapi balik lagi seperti yang udah dijelasin di awal, bahwa baca sholawat itu tidak harus angkanya seperti itu gitu. Cuman kenapa kita ngamalin dengan angka-angka tersebut? Itu karena udah pernah diamalin oleh orang yang ilmunya jauh lebih tinggi dari kita. Entah mereka dapat dari ihwal mimpi, atau udah diamalin, udah diturunin gitu ya amalannya dari guru-guru yang sebelumnya kayak gitu. Jadi balik lagi buat teman-teman, bacaannya bebas, hitungannya juga bebas. Semakin banyak semakin bagus. Nah, terus gimana Kak kalau kita lagi haid atau menstruasi? Boleh nggak kita ngamalin sholawat? Jawabannya adalah boleh. Cuman kebanyakan kan sholawat yang aku amalin itu aku amalin setiap selesai sholat. Nah, karena lagi haid, kita nggak boleh sholat, biasanya aku pas masa-masa tersebut, masa-masa haid itu, aku ngamalin sholawat yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu sebanyak 1000 kali menjelang tidur. Udah, cuman itu aja. Karena emang kalau lagi haid itu bawaannya kayak yang males gitu ya, apalagi kita lagi nggak sholat. Jadi ya udah cukup ngamalin itu menjelang tidur. Jadi itu jawaban aku buat pertanyaan yang sering banget ditanyakan oleh teman-teman tentang sholawat apa aja yang aku amalin setiap harinya. Nah, semoga itu menjawab dari pertanyaan tersebut. Kemudian balik lagi bahwa tidak harus persis seperti yang aku jelaskan tadi, tidak harus persis seperti yang aku amalkan. Jadi bisa, gak harus selesai sholat juga bacanya, gak harus 400, gak harus 1000 juga, gak harus 4444 kali juga. Jadi tetap kembali ke semula, bebas. Cuman kalau kita menyempatkan waktu, apalagi setelah selesai sholat, itu rasanya beda gitu loh. Kita kayak yang lebih emang bener-bener butuh nih gitu, apalagi setelah selesai sholat itu kan termasuk waktu yang mustajab gitu ya, apalagi kita keadaannya lagi punya wudhu gitu kan. Jadi alangkah baiknya emang disempatkanlah waktu khusus untuk ngamalin sholawat. Toh gak menyita waktu 24 jam kan. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Dan untuk chat atau DM yang masuk itu aku bales satu persatu dari bawah ya, jadi sabar buat teman-teman semua. Dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.